Cerita diawali dengan seorang jaksa juga seorang wanita yang tengah mencari mayat korban pembunuhan. Ketika wanita itu tengah menggali bukti, jaksa memergokinya. Dan mereka saling menuduh pelaku satu sama lain yang membuat mereka bertengkar. Barulah saat polisi datang, pertengkaran mereda. Dan mayat itu akhirnya bisa dievakuasi berkat wanita itu. Saat jaksa lengah, dengan cepat wanita itu menghilang. Wanita itu bernama Chon Yori, yang memiliki kemampuan melihat hantu. Ia juga membantu hantu untuk mengungkap pelaku kejahatan jika mereka meninggal tak wajar. 6 tahun yang lalu, Yori pernah dilamar oleh seorang pria bernama Giu. Yori sudah mengingatkan ke depannya tak akan mudah karena kemampuannya. Namun, Giu tetap maju untuk menikahinya. Giu lalu memasangkan cincin juga memegang tangan Yori. Kemudian, hari pertunangan tiba. Orang-orang penting datang menghadiri acara karena Yori adalah seorang ahli waris grup Reina, konglomerat terbesar di Korea. Saat Yori menunggu, hujan deras tiba-tiba turun dan membuatnya risau. Ketika Giu datang dan mereka akan menyambut tamu, tiba-tiba Giu lupa membawa cincin. Jadi Giu kembali turun. Saat di lift, kejadian aneh mulai terjadi. Giu tiba-tiba berada di antah-berantah. Kemudian air mulai menggenangi liftnya hingga membuatnya panik takut tenggelam. Apalagi kakinya seperti ditarik. Yori yang merasa risau lalu menyusul. Saat bertemu Giu yang ketakutan langsung memutuskan Yori. Karena ia tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Yori hanya terdiam, dan ia pun menyadari jika ia tak boleh menyentuh atau mengharapkan siapapun lagi. Jadi Yori mulai memakai sarung tangan sepenuhnya. Juga mulai membantu hantu-hantu tadi agar hidupnya tak diusik terus-menerus. Di sisi lain, jaksa bernama Ma Gong-wook datang ke pengadilan untuk sidang kasus pembunuhan. Tersangkanya bernama Park Sung-jae. Namun, karena tak ada bukti, hakim memutuskan Sung-jae tak bersalah dan membuat Gang-uk gregetan. Saat keluar, rekan timnya bernama Pildong memanggil. Karena Gang-uk dipanggil ketua jaksa. Saat Gang-uk bilang akan naik banding pada kasus Sung-jae, ketua jaksa malah memarahinya dan meminta Gang-uk menyudahi karena Sung-jae anak calon presiden. Namun Gang-uk tak peduli. Setelah itu, nenek menelpon dan meminta Gang-uk berdoa di kuil. Gang-uk pun melakukannya meski dengan terpaksa. Lalu nenek berkata, Gang-uk harus menjauhi wanita yang lahir di tahun monyet air. Dan di lain tempat, seorang sopir taksi tengah dirampok. Keesokannya, Yori bekerja memimpin eksekutif penuh jarak. Saat seorang anak terjatuh, Yori tak bisa menolong, takut dirinya memberi efek buruk. Berita Sung-jae dibebaskan ada di televisi. Sepupu Yori bernama Hari yang merupakan pacar Sung-jae meminta izin nenek agar dibolehkan menikah. Namun, nenek merasa keberatan. Saat Yori datang dan dimintai pendapat, jika terkait ekonomi, Yori setuju. Namun, sebagai seorang kakak, Yori menentang karena Sung-jae seperti parasit yang hanya akan membebani. Saat nenek mengecek hasil kerja Yori, semua penjualan bagus kecuali Aula Siena. Tak ada pemasukan di sana sejak Yori dan Giu batal tunangan. Semua menganggap tempat itu punya energi buruk. Nenek ingin mengubah aula itu menjadi galeri. Namun langsung ditentang Yori karena itu dirancang ayahnya untuk ibunya. Saat nenek mengajak Yori makan bersama, Yori menolaknya karena ia ingin pulang. Yori pun berolahraga untuk menenangkan diri dari pikirannya yang terus menghantui. Kemudian ia pulang ke rumah besarnya yang sepi, menjalani hari-harinya sendirian lalu tertidur. Sementara Gang-uk makan bersama rekan-rekannya Pildong dan Hyung-min, sambil merasa kesal melihat berita Sung-jae yang telah kembali ke publik. Di tengah malamnya, tiba-tiba hantu muncul dan membangunkan Yori.
Yori pun tak merasa takut karena sudah terbiasa. Dulu, peramal pernah bilang, Yori harus membantu hantu-hantu itu agar ia bisa tetap hidup. Jadi, Yori pun bersiap-siap. Ketika Gang-ok selesai dan mengantarkannya naik taksi, ia lalu masuk ke minimarket. Kemudian, dua preman datang untuk membeli minuman. Gang-ok memperhatikan dan merasa curiga melihat noda di pakaian mereka. Setelah itu, Yori pun datang setelah diarahkan hantu. Lalu, ketika Yori akan menelpon polisi, preman itu menyerempet mobilnya, juga hampir menabrak siswa yang dengan cepat diselamatkan Gang-ok. Yori yang kesal buru-buru masuk mobil. Tiba-tiba, Gang-ok juga masuk dan memintanya mengejar preman itu. Namun, begitu melihat wajah Yori, Gang-ok jadi terkejut karena kembali melihat Yori. Yori menyuruhnya keluar, namun Gang-ok malah menunjukkan kartu jaksanya karena tak ingin preman tadi lolos. Yori pun mulai menyetir. Melihat mobil Yori, preman tadi tambah tancap gas. Saat Gang-ok menunjukkan jalan pintas, Yori justru jalan ke arah sebaliknya sesuai perintah hantu. Dan membuat Gang-ok tak habis pikir. Gang-ok melihat ke belakang, tapi tak ada siapapun. Melihat gantungan monyet Yori, membuat Gang-ok ingat ucapan neneknya. Gang-ok merasa takut saat Yori menyetir. Namun jadi takjub saat kembali berpapasan dengan preman tadi. Yori pun terus mengebut lalu berhasil menghadang preman-preman tadi. Preman-preman itu pun marah lalu mulai bertarung dengan Gang-ok. Saat Gang-ok lengah, kepalanya hampir dipukul palu. Namun Yori berhasil memukul preman itu duluan. Gang-ok mengejar preman itu karena tadi termasuk tabrak lari. Namun saat Yori menunjuk bagasi dan Gang-ok membukanya, ada mayat sopir taksi di sana. Hantu sopir lalu berterima kasih pada Yori, sedangkan Gang-ok terheran-heran bagaimana Yori bisa tahu. Saat Gang-ok pulang, tasnya tiba-tiba jatuh sendiri meski sudah dibetulkan posisinya. Dan saat tidur, Gang-ok malah memimpikan Yori. Keesokannya, Pildong bertanya bagaimana Gang-ok bisa menangkap pelaku semalam. Tapi Gang-ok tak memberitahu. Pildong lalu menunjukkan CCTV yang merekam penelpon yang mengabari polisi tentang pembunuhan dari belakang. Melihat sepatu Keds-nya, Hyung Min tahu itu sepatu mahal. Saat ditelusuri datanya, hanya 3 orang di Korea yang punya. Satu sudah ke Amerika, yang kedua sedang dipenjara, dan yang ketiga adalah Yori. Setelah itu, Gang-ok pun bergegas datang ke hotel Yori untuk menemuinya. Saat pegawai bilang Yori sulit ditemui, tiba-tiba Gang-ok melihat Yori. Yori pun berjalan cepat setelah melihat Gang-ok mengikutinya dan bertanya-tanya kenapa Gang-ok mengejarnya. Yori berusaha sembunyi, namun Gang-ok malah masuk ke ruangan yang sama. Tiba-tiba ada pegawai masuk dan membuat Gang-ok panik. Pegawai-pegawai tadi membicarakan Yori dari belakang dan terkejut saat melihat Yori. Ketika Yori pergi, Gang-ok juga pergi. Gang-ok terus mengikuti Yori sampai akhirnya ketemu ruangan direktur. Yori yang kelelahan lalu melepas sarung tangannya. Saat mendengar suara Gang-ok, Yori jadi panik. Ketika Yori akan mengunci pintunya, Gang-ok lebih dulu membukanya hingga Yori hampir jatuh. Namun dengan cepat Gang-ok meraih lengan Yori. Gang-ok memegangi lengan Yori agar ia tak jatuh, namun tak sampai menyentuh tangannya. Setelah itu, mereka pun bicara. Gang-ok ingin tahu dari mana Yori tahu keberadaan mayat-mayat itu. Yori awalnya enggan menjawab, namun akhirnya ia bilang hantu yang memberitahunya. Dan Gang-ok malah menganggapnya bercanda. Ternyata obrolan itu terdengar nenek Yori. Saat keluar, Gang-ok merasa sungkan sendiri dengan ucapannya. Lalu ia berpapasan dengan Sung Jae yang petantang petenteng. Gang-ok pun bilang ia pasti akan menemukan mayat Enju mantan Sung Jae dan membuktikan jika Sung Jae adalah pembunuh. Sementara itu, Yori menjelaskan pada nenek jika ucapannya tadi hanya bercanda. Nenek yang tahu Yori bisa melihat hal gaib mengingatkan agar Yori tak gegabah, apalagi banyak rumor beredar yang bilang Yori sudah jadi dukun. Kemudian, nenek membahas strategi daya saing untuk kemajuan Reina Group dan menyarankan agar Yori mau bekerja sama dengan CL Raymond Hotel.
karena menurut nenek strategi mereka menarik. Namun Yori menentangnya. 한번 생각을 해봐. Sedangkan Gangwook ditelepon nenek yang memintanya cuti sehari karena Gangwook harus berbuat baik di waktu monyet. Gangwook pun terpaksa menurut agar nenek tak marah. 반차 내고 간다고. Setelah itu, Gangwook datang ke panti asuhan juga bermain bola dengan anak-anak di sana. Namun, bolanya tiba-tiba melesat memecahkan kaca. Karena ruangannya dikunci, jadi Gangwook memanjat dari balkon sebelah untuk mengambil bola dari jendela. Dan ia pun terpikirkan jawaban. Ia meminta Pildong mencari penghuni sebelah saat Enju menginap di hotel. Sementara itu, Sungji mengobrol bersama Hari juga kakak dan ibunya. Hari juga menyampaikan ucapan Yori jika Sungjae bagai parasit. Sungjae yang merasa kesal langsung mendatangi Yori. Yori tersenyum sinis lalu bilang jika Enju pernah datang ke hotelnya untuk menyewa aula Siena. Enje tahu Sungjae selingkuh dengan Hari, namun Enju tak bisa putus karena ia tengah mengandung. Sungjae tak percaya omongan Yori dan bilang Enju itu pembohong. Lalu Yori pun menyampaikan ucapan Enju yang telah meminta bantuan kepadanya. Agar Sungjae memenangkan kejuaraan golfnya agar nanti saat posisinya hancur makin menyakitkan. Gangwook dan Pildong menelusuri CCTV hotel, lalu akhirnya menemukan penghuni sebelah Enju, yakni wanita dalam bukti dari ponsel Sungjae. 맞는 것 같은데. Saat didatangi, wanita yang bekerja sebagai pramugari itu mengiyakan fotonya yang ada di bandara. Namun tak tahu jika dirinya dipotret. Waktu itu, ia sedang terburu-buru dan tiba-tiba Sungjae datang menawarinya tumpangan. Namun hanya itu pertemuannya. Wanita itu bahkan tak pernah menginap di hotel. Meski KTP-nya dikonfirmasi jadi tamu, karena waktu itu dompetnya tertinggal di mobil Sungjae. Dan beberapa hari kemudian barulah kurir datang mengantarnya. Kini Gangwook pun paham, apalagi Sungjae kidal. Jadi Gangwook datang ke hotel TKP, dan kini mengerti jika Sungjae menyamar jadi pramugari tadi yang masuk ke kamar sebelah Enju. Lalu memanjat melalui balkon untuk mengambil jasad Enju ke koper dan mengelabui CCTV. Namun jarak dari kamar ke lobi terasa janggal. Jadi Gangwook berpikir dan menemukan jawaban. Pasti mayatnya disembunyikan di atap. Di sana, Gangwook melihat tangki air raksasa. Saat akan memeriksa, rupanya Yori sudah di sana dan mengejutkannya. 그쪽이 왜 또 여기 있어요? Ketika tangkinya dibuka, benar mayatnya ada di sana. Waktu itu, Enju bilang dirinya hamil. Namun Sungjae tak percaya. Karena Enju menahannya pergi, jadi Sungjae tak sengaja mendorongnya hingga kepala Enju terbentur dan tewas di tempat. Saat Sungjae memenangkan kejuaraan dan menerima piala, di waktu yang sama Gangwook lalu datang dan menangkapnya, juga menyampaikan pesan Yori dari Enju. 역대급 나락에 대한 축하 메시지. Kemudian Gangwook menelpon Yori jika pesannya sudah disampaikan. Setelah itu, Hari datang setelah melihat foto Yori ada di TKP. Hari merasa tak terima dengan Yori. Namun saat Yori ingin mendebat, nenek memanggilnya. Nenek memintanya tetap tenang agar posisinya sebagai direktur aman. Nenek juga kembali membahas CL Hotel dan memintanya menemui Dirut untuk mendengar penawaran. Saat Gangwook di kantor, Dojun sahabatnya menelpon jika ia akan menikah di Jeju dan meminta Gangwook hadir. Pildong pun memintanya mampir ke kedai nenek Chunhui karena makanannya enak. Keesokannya, Yori dan Gangwook tiba di Jeju. Karena hotel ini adalah hotel yang sama tempat Dojun menikah. Namun, meski begitu, mereka tak bertemu. Di sana juga diadakan peragaan busana desainer Hei Najung. Saat Gangwook datang dan memberikan selamat, Dojun bilang jika ia ingin Gangwook memakai kamar suite paket acaranya karena dirinya akan bulan madu. Ketika Yori menemui Dirut CL, ternyata itu adalah temannya bernama Kang Min-hwan yang lama tinggal di luar negeri. 언제 귀국한 거야? Min-hwan ingin bekerja sama bisnis dengan Yori, namun Yori tetap menolak. Sebagai jamuan karena sudah datang ke hotelnya, Min-hwan pun meminta Yori menginap di sini. Lalu Min-hwan mengajaknya melihat pameran henna. 해나정이에요. Kemudian Gangwook makan di kedai nenek Chunhui.
Tetangganya bilang nenek kini aneh sejak cucunya di PHK. Saat Gangwook mengambil kunci kamar suite-nya, pegawainya sedikit bingung, namun akhirnya memberikan kunci dan Gangwook pun memasuki kamarnya. 맘대로 혼자 써도 되나? Setelah itu, pelayan juga mengantar Yori ke kamar suite. Di kamar itu, hantu mulai mengganggu Yori dengan tetesan air. Saat vas bunga jatuh, Gangwook terkejut. Rupanya, tanpa mereka sadari, mereka tak sengaja satu kamar, namun tak melihat satu sama lain. 이게 제주도까지 따라오는 거야? Di malam harinya, agar tak terganggu hantu, Yori memakai earphone juga menutupi dirinya dengan selimut. Sedangkan Gangwook yang mabuk tak sadar tidur di sebelah Yori. Barulah keesokan paginya, mereka terkejut satu sama lain. Pegawai hotel pun minta maaf karena telah lalai. Ketika di lift, Yori cemas takut dirinya semalam tak sengaja menyentuh Gangwook. Saat Yori tanya untuk memastikan, Gangwook malah ngomel-ngomel dan bilang Yori bukan tipenya. 이게 뭐야? 귀신이 Namun saat Yori naik eskalator dan seorang ibu tak sengaja menjatuhkan koper, dengan cepat Gangwook mengambil koper itu agar tak mengenai Yori hingga dirinya terbentur. Lalu tiba-tiba Minhwan datang karena khawatir dengan Yori. Minhwan juga berterima kasih pada Gangwook hingga membuat Gangwook geli. Karena merasa tak enak dengan Yori, jadi Minhwan memutasi pegawai yang lalai tadi. Sementara itu, Gangwook bertemu nenek Chunhui di hotel yang sedang mencari Dami, cucunya. Karena Dami terakhir pamit menonton peragaan. Saat Gangwook memeriksa kamar Dami, di sana Dami banyak menggambar desain pakaian, juga video Haena mencuri desain Dami. Sedangkan taksi yang ditumpangi Yori tiba-tiba mogok di lokasi, karena hantu Dami meminta bantuan Yori. Kemudian, Gangwook memeriksa CCTV Hotel CL dengan izin dari Minhwan, dan menemukan taksi mencurigakan. Gangwook pun mulai menelusuri dibantu polisi setempat. Lalu berhenti saat melihat orang di tepi tebing lokasi. Dan orang itu adalah Yori. 그쪽이 왜 또 여기서 나와? Karena terkejut, Yori terpeleset. Gangwook hendak memeganginya, namun Yori mengelak dan membuat mereka berdua tercebur ke laut. Dan di dalam air, mereka pun menemukan jasad Dami. Namun Gangwook tak membiarkan Yori melihatnya.